Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali di pertemuan keempat kita materi bahasa Indonesia dalam bab cerita fantasi. Materi kali ini yaitu ciri kebahasaan cerita fantasi. Kompetensi dasar yang perlu kita capai yaitu menelaah struktur kebahasaan cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Untuk bagian pertamanya yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Sudut pandang orang pertama disebut sebagai aku, saya, maupun kami. Sudut pandang orang kedua yaitu dia dan mereka. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya memiliki ketentuan khusus. Ketentuannya yaitu jika menggunakan sudut pandang ini, penulis lebih dominan dengan menyebut nama tokoh secara langsung. Jadi tidak perlu menggunakan dia atau mereka, atau juga tidak menyebut saya atau kami. Selanjutnya yaitu ada penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Nah, dari sini sedangkan latarnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, latar tempat. Contohnya seperti berikut. Yang kedua ada latar suasana. Contohnya juga sebagai berikut. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada latar waktu. Contoh penggunaan kalimat deskripsinya. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumbal, lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Jadi di antara ketiga latar itu pasti menonjolkan ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya, struktur kebahasaan yang ketiga ada penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, dari sini yang pertama disebut oleh penulis berhidung mancung, kemudian disebutkan lagi dengan dikiaskan hidungnya yang menjulang. Jadi ada dua kiasan antara mancung dan juga menjulang. Untuk yang ciri kebahasaan cerita fantasi keempat yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Jadi di sini itu dicirikan atau bisa kita lihat dalam teknik penulisannya. Kata dialog atau kalimat langsung itu akan diawali dan juga diakhiri dengan tanda petik 2. Seperti itu. Yang kelima ada kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung yang digunakan itu biasanya setelah itu, ketika, sementara itu, tiba-tiba, dan lain sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Contohnya seperti berikut. Nah, yang keenam, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya sebagai berikut. Bagian terakhir yaitu tugas. Silahkan catat materi pada slide-slide sebelumnya tentang ciri kebahasaan cerita fantasi. Kemudian untuk evaluasi, silahkan kerjakan uji kompetensi 2 halaman 22-24 bagian A dan juga B di buku tulis ya. Setelah itu silahkan dikumpulkan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelasnya masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.